Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarafna fi hadzal Qur'ani lin-nas min kulli masalin syai'in jadala. Shadaqallahul azim. Surat Al-Kahfi ayat 54. Yang kami hormati segenap pengurus serta panitia Ramadan dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah Isya, insyaallah salat tarawih berjamaah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah masih memberikan nikmat dan hidayah malam yang ke-24. Nikmat kesehatan, hidayah iman. Banyak orang sehat, iman kurang tidak dapat hadir. Maka kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Walaupun sakit-sakit sedikit, iman ada, tetap hadir di rumah Allah. Karena kita berprinsip beribadah tahun ini, mungkin tahun besok tidak akan jumpa lagi Ramadan. Maka ini niat kita dari awal Ramadan sampai hendaknya sampai 30 nanti. Ini harapan kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan alam yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah bapak dan ibu-ibu para jamaah yang dirahmati Allah, izinkan kami duduk sejenak di atas mengingatkan ulang-ulang kembali yang mana ayat yang kami bacakan tadi dari surat Al-Kahfi ayat 54. Wallahu araja min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Itu An-Nahl. Bahasanya kita dilahirkan oleh ibu kita itu diberikan tidak apa-apa. Yang berikan sam'a pendengaran, wal absor penglihatan, wal afidah qalbu atau hati. Maka itulah yang diberikan Allah pada saat kita lahir. Maka judul malam ini ditetapkan oleh MDI pertanyaan genap adalah waspadai aliran sesat. Iku kemana ni? Nak orang jauh dah Pak Ji. Iyalah. Waspadai aliran sesat. Ayat Al-Kahfi tadi kita selalu diingatkan, itu sudah tahu kita semua. Dari mukadimah kami sampaikan tadi, walaqad sarafna fi hadzal Qur'ani lin-nas min kulli masalin syai'in jadala. Sesungguhnya kita ini semua sudah diberikan bermacam permumpaan dalam Al-Quran itu. Namun kita sebagai manusia adalah termasuk yang pembantah. Inilah judul ini, hal yang perlu kita waspadai. Sebenarnya kita termasuk yang tetap jemaah. Karena kalau kita lihat Rasulullah itu salah satu mukjizatnya, jauh-jauh sebelumnya dia sudah tahu apa yang terjadi di akhir kelak nanti. Itulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya. Maka Nabi itu menyatakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan artinya, akan datang di akhir zaman nanti suatu aliran atau golongan, yang mana golongan itu bernama Rafidah, atau disebut istilahnya salah satu daripada yang tidak menerima ajaran Islam. Itu kata Nabi. Yang diriwayatkan oleh Tirmizi, akan datang nanti pada satu saat atau akhir zaman suatu golongan yang disebut dengan istilah adanya itu Rafidah. Rafidah ini adalah satu golongan yang tidak menerima ajaran Islam. Namun kita tak perlu lagi khawatir karena kita akhir-akhir ini, karena kita yakin yang hadir ini ya paling lama 4 tahun 5 tahun lagi nih. Pak Jilajim ya. Paling lama kita 5 tahun 4 tahun. Tapi masa yang akan datang ini sebenarnya untuk anak-anak generasi kita.
Karena anak generasi kita yang judul malam tadi kalau ini adalah akhlak, membentengi akhlak generasi Z. Generasi yang akhir mengkhawatirkan untuk zaman sekarang. Kalau Nabi akan turun waktu itu adalah untuk menegakkan akhlak. Diutus dia adalah untuk memperbaiki akhlak. Sekarang Nabi tidak akan turun lagi. Maka di sini kita khawatirkan kami atau tidak menggurui atau tidak mengajar, kita yang hadir ini untuk apa diberikan dalam jadwal ini. Kita tahu semua. Kita masih istilahnya yang paling nanti kata Nabi, pada Nasrani aliran golongan pecah menjadi 71 atau 72. Majusi juga atau Nasrani juga terjadi 71 dan 72. Umat Islam 73 pecahan golongan. Maka sahabat bertanya, tapi antara yang 73 ini semua masuk neraka kecuali satu. Maka sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Adalah jamaah. Ini kita jemaah nih. Jemaah inilah salah satu yang harus kita pertahankan, yang harus kita pegang erat. Kalau dekat kita ini, kalau kita lihat amalia-amalia yang ada sekitar kita ini, ada juga kita lihat baik dalam acara kematian, ada sekelompok yang kalau masuk anak kita di sana jemaahnya, ada orang tua kita meninggal, dia akan mengatasi untuk memandikannya. Dia memandikan, pakaiannya macam astronot semua petugas pemandian jenazah itu. Sudah dimandikannya, dibawa ke atau di masjid atau di musola solati, dia imamnya. Sesudah imam takbir yang terakhir ibarat di Mekah, tidak ada doa. Takbir pertama Allahu Akbar, baca alhamdulillah. Takbir kedua baca selawat, takbir ketiga baca doa. Yang takbir ketiga inilah kalama. Takbir keempat assalamualaikum langsung. Kan sama kalau kita naik haji itu atau umroh, semua yang ada kemalangan atau naik pada saat jenazah disolati, takbir keempat tidak ada lagi doa. Pas dibuat juga oleh orang sini. Jadi pas itu yang saat itu kawan yang istrinya meninggal, saya bantah, ini kita termasuk yang domisili. Maka itu mau bicara Pak Bu, anak-anak kita yang baru dapat amalia itu, tengok sikonnya. Kalau yang domisili jemaah yang ibaratnya baik kunut maupun istilahnya selalu membaca sunat-sunat sesudah solat, mentang-mentang baru dapat sedikit, dia sebagai imam tak pernah berbasa-basi. Inilah yang khawatirkan. Dia menganggap lebih baik daripada yang orang lain. Ada itu. Saya yang paling baik, solat saya baik-baik. Saya habis solat, silaturahim pun tak. Coba ada sebagian itu habis solat tidak pernah dia kadang-kadang salam kita. Ada, tapi itu tidak perlu kita permasalahkan. Asal solat dia berarti ibarat pegangan masih. Kecuali pada tadi ada lagi Nabi menyatakan tiba masanya nanti golongan yang tidak mengakui sahabat Nabi. Ini golongan Syiah, tidak mengakui sahabat Nabi. Nabi diakui tapi sahabat tidak. Yang pertama tadi ayat hadis mengatakan apabila terjadi tabligh rafidah itu tidak mengakui Islam. Yang golongan Syiah ini dia mengakui juga Islam tapi tidak mengakui sahabat Nabi. Kita yang diuraikan pada hadis yang pertama tadi, ada 73 golongan satu yang masuk surga. Apa itu? Jemaah. Jemaahnya yang mana? Menurut daripada yang mana ya Rasulullah? Siapa yang mengikutku dan sahabatku? Kita termasuk ini, mengikut Nabi, mengikut sahabat. Insya Allah inilah yang akan masuk surga. Ini harapan kita.
Maka jangan terpengaruh oleh budaya-budaya aliran-aliran yang untuk menghancurkan anak kita. Jangan terpedaya. Maka itulah termasuk mengawasi anak kita itu bagaimana andai kata dia belajar di satu tempat, jangan sampai dicuci otaknya oleh satu amalia. Ini salah satu yang harus kita pahami dalam istilahnya berjemaah. Kita selalu jemaah kita. Sehabis solat dilakukan sunnah-sunnah Nabi. Tahtim, tahlil, zikir, doa. Sehabis solat silaturahim, salam bersalaman, mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alangkah mulia, inilah yang dianggap Nabi yang masih mengikutku dan masih mengikut sahabatku. Inilah yang akan masuk surga denganku, kata Nabi. Ini yang kita pertahankan. Maka itu ada sebagian masuk dekat kita, disuruh dia imam, begitu dia imam menghadap sama kita. Memang dia tahlil tahmid juga, tapi kan tidak dibahas. Kita sudah dewasa, bukan kita bodoh. Dia menganggap, apalagi kata mengajar orang itu kan perlu mengingatkan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam wa hayna rabbani salam. Sehabis salat itu mengajarkan bagi anak. Karena kita di kampung dulu belajar cuma di buku perukunan. Kan dibaji ya? Ada buku perukunan nenek-nenek kita yang tebalnya cuma sebal itu. Dilipat-lipat oleh nenek kita itu di rak-rak. Itulah dibajar oleh nenek kita dengan datuk kita di kampung. Sifat 20 situ ada, sifat Nabi ada. Belajarlah situ. Kalau dulu kalau tidak kunut dimarahi itu. Ini kita perlu kita permasalahkan. Yang penting ada ikut dalam ibadah, tapi jangan mengandalkan diri kita lebih baik daripada orang. Jangan. Banyak Pak Bu menganggap sehingga dia mengatakan alasan itu dengan ilmiahnya saja. Jadi anak-anak kita juga demikian hendaknya dapat dipelajari di HP dalam buku dan bacaan, tapi tak pernah dimuzakarakan, tak pernah dihadapkan kepada guru, sehingga itu yang dipedomaninya. Inilah ayat yang kami baca. Kita sudah diberi tamsil perumpamaan, tapi kita termasuk yang membantah. Yang membantah inilah hendaknya jangan terlalu hal yang dipermasalahkan. Karena makin canggih dalam kemahalan sekarang, makin canggih dalam pendapat orang. Jadi kata yang tua-tua ni ya tak perlu kita. Yang penting apa yang didapati dari awal dari nenek moyang kita. Andai kata pakai wasalli kita, kalau kita berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang bilang tu Sayyidina kampung Ciang Pariaman tu. Ada yang begitu. Sayyidi dia kan Pariaman. Pakai selawat kita sangkanya Sidi. Orang kecil Nabi itu Pariaman. Ada yang membantah. Padahal Sayyidina itu merupakan titel Nabi. Coba kawan dibilang kalau tidak disebut doktornya, disebut profesornya, marah dia. Maka alangkah kita muliakan Nabi Muhammad itu pakai Sayyidina Muhammad. Ini kawan membantah. Orang kecil Pariaman gitu. Kenakan pakai Sidi. Maka itu mau pakai Sayyidina, mau pakai tidak, itu tidak masalah. Yang penting kita dalam ibadah solat, kalau tidak membaca dalam selawat pada duduk ayat-ayat, tidak sah solatnya. Ingat itu kadang-kadang buru-buru saja tidak ada tamanina. Dan juga ada kelompok kita tidak ada duduk ayat itu, duduk di antara dalam lipat kakinya. Bisa juga kita lihat. Perangkat itu menurut sunnah Nabi, duduklah pada tempat kaki yang telah diberikan akan mendapat suatu kesembuhan penyakit. Inilah salah satu kita waspadai. Namun hendaknya kita sebagai jemaah tengok yang datang ke masjid, andai kata yang kita suruh imam tu kita betul-betul yang kita ketahui. Karena kalau sekiranya tidak ada imam, kalau tidak yang biasa saja. Ada kawan memancing tu dia suruh imam, tidak berdoa, dibilang kawan amin,
amin, amin. Karena biasa dipimpin doa. Akhirnya bingung imam tadi. Ini salah satu untuk sebagai waspada kita. Hal kebiasaan yang kita lakukan dalam berjamaah hendaknya jangan merubah akidah kita. Maka itu selalulah tamaknina kita, selalulah qanaah kita, selalulah waspada dengan sifat yang ada kita miliki dari awal nenek-nenek kita. InsyaAllah itu kita pertahankan. Jangan terpengaruh oleh budaya-budaya yang bisa merusak daripada hal akidah kita. Maka inilah kalau sekiranya kita tadi kami bacakan surat An-Nahl juga dalam demikian, kita diberikan cuma wallahu arajam min butuni ummahatikum la ta'lamu saya wa sam'a, pendengaran samia. Pendengaran inilah salah satu unsur keutamaan kita. Anak baru lahir juga pendengaran yang diutamakan. Apa yang dimasukkan? 2 kalimat syahadat. Penglihatan juga demikian. Yang dilihat utama oleh dia hendaknya itu adalah kalimat-kalimat Allah. Yang kunci utama ketiga ini adalah diberikan Allah adalah qalbu hati. Kalaulah ketiga ini termasuk mata-mata ikan salai, hati-hati batu, pendengaran telinga ikan dalam hal termasuk telinga kuali, itu tidak berban. Kenalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ib. Kena cap kita itu. Inilah Pak Bu, kami sebagai waktu yang terbatas, kita selalu mewaspadai dalam setiap jemaah kita. Hendaknya kita jangan terlalu dalam hal berjemaah itu terpengaruh apa yang disampaikan oleh seseorang yang baru kita kenal. Hendaknya jangan merusak jemaah kita. Ini. Maka alhamdulillah kalau sini kadang-kadang yang termasuk pendidikan MDI masuk, IKMI masuk. Yang IKMI sini sudah jelas menyatu dengan MDI. Karena berbicara setiap musalla masjid yang ada di MDI, setiap ada zikir, ada tawajib dan sunnah sesudah salat. Ini kebiasaan kita. Ini beristighfar aja tidak sempat. Sedangkan istighfar 3 kali siapa solat itu untuk apa sebenarnya gunanya? Untuk menghapuskan kehilapan kita solat. Astaghfirullahalazim, mohon ya Allah ampuni tidak kesempurnaan saya dan solat. Apa? Kesiapan kita tidak sempurna. Mohon ampun. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampuni tidak kewajaran apa yang saya baca. Coba kalau sekiranya Fatihah yang dibacakan oleh sunnah, kita baca Fatihah tidak sempurna lagi. Yang astagfirullah ketiga adalah bermohon tidak khusyuknya kita. Maka itu sesudah sholat itu paling tidak istighfar 3 kali. Itu gunanya untuk menutup kerampunan kesalahan kita selama dalam pelaksanaan sholat. Ini kadang-kadang saya habis sholat ya Assalamualaikum, kiri kanan cabut. Ini kita semua amalia jemaah, insyaAllah kita budayakan terus supaya terbiasa dalam berbuat baik. Inilah sekedar pas waktu sudah berkurang 20 menit. Kami mohon maaf bukan menggurui, tapi mengingatkan dalam hal ini termasuk bagi saya hal untuk sebagai belajar. Mudah-mudahan penyampaian saya dalam waktu singkat ini dapat bersama. Demi antara kekurangan saya mohon maaf, antara kelebihan itulah yang saya sampaikan dapat sebagai bahan kajian untuk masa hidup dan kehidupan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.